Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan membahas tentang pembatasan perdagangan tarif. Jadi anggota kami berisikan Muhammad Noramin Hafid, Sada Bintang Raharjo, Linda Arista, Evita Nurul Ijaz Purnamasari, dan Mufti Ali Abrori. Yang pertama akan dibacakan oleh Linda Arista. Dipersilahkan. Ya. Analisis equilibrium parsial suatu tarif. Analisis equilibrium parsial suatu tarif sangatlah tepat ketika suatu negara kecil menekankan tarif impor yang bersaing dengan output industri kecil dalam negeri. Tarif tersebut kemudian tidak akan mempengaruhi harga dunia karena negaranya kecil, juga tidak akan mempengaruhi seluruh perekonomian karena industrinya kecil. Slide selanjutnya. Berikut adalah gambar kurva pengaruh equilibrium parsial suatu tarif. Jika DX dan SX menunjukkan kurva permintaan dan penawaran komoditas X di negara 2. Pada harga perdagangan bebas sebesar PX sama dengan $1 negara 2 mengkonsumsi 70X AB yang dimana 10X AC diproduksi di dalam negeri dan 60X CB diimpor. Berikutnya, gambar kurva pengaruh tarif terhadap surplus konsumen dan produsen. Pengaruh konsumen terhadap surplus produsen dan konsumen, sisi kiri menunjukkan bahwa tarif yang meningkatkan harga komoditas X dari PX sama dengan $1 menjadi PX sama dengan $2, berakibat penurunan surplus konsumen dari ARB sama dengan $62,50 atau sebesar area yang diarsir ARB sebesar $122,50 menjadi GRH sama dengan $62,50 atau sebesar area yang diarsir AGHB $60. Sisi kanan menunjukkan bahwa tarif meningkatkan surplus produsen sebesar area yang diarsir AGJC sama dengan $15. Nah, selanjutnya, ini gambar kurva biaya dan manfaat tarif. Biaya dan manfaat equilibrium parsial dari suatu tarif. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dengan tarif impor 100% terhadap komoditas X1, PX meningkat dari $1 menjadi $2 di negara. Hal ini mengurangi surplus konsumen sebesar AGHB sama dengan A plus B plus C plus D sama dengan $15 plus $5 plus $30 plus $10 sama dengan $60. Melalui ini, MJHN sama dengan C sama dengan $30 dipungut oleh pemerintah sebagai penerimaan tarif AGCC sama dengan $15. Disalurkan kembali kepada produsen komoditas X dalam negeri dalam bentuk kenaikan atau surplus produsen, sementara sisanya 15% atau jumlah area segitiga CJM sama dengan B sama dengan $5 dan BHN sama dengan D $10, menunjukkan biaya proteksi atau kerugian bahan baku terhadap perekonomian. Berikut adalah studi kasus. Sebagai contoh, tabel 8.4 menunjukkan bahwa tarif atau sejenisnya 22,9% yang dikenakan Uni Eropa terhadap impor serat sintetis atau baris pertama pada tabel 8.4 mengakibatkan biaya sekitar 696 juta bagi konsumen Uni Eropa, 434 juta pada penerimaan tarif yang dipungut oleh pemerintah Uni Eropa, 167 juta pada keuntungan produsen, dan $95 juta kerugian masyarakat. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa biaya tiap negara kerja yang diselamatkan pada produksi serat sintetik di Uni Eropa atau jika dibandingkan dengan situasi perdagangan bebas adalah sekitar 26.000 atau sekitar 631.200
juta dibagi dengan 1.103 tenaga kerja yang diselamatkan. Perhatikan tingginya biaya proteksi tarif perdagangan konsumen Uni Eropa, bahkan untuk produksi yang relatif tidak penting, dan setingginya biaya mempertahankan tiap tenaga kerja pada industri persaingan impor. Teori struktur tarif. 1. Tingkat proteksi efektif. Jika suatu negara mengimpor bahan mentah bebas pajak atau mengenakan tingkatan tarif yang lebih rendah pada pengimporan bahan baku dibandingkan pengimporan barang jadi yang diproduksi melalui bahan baku impor, maka negara tersebut menggunakan tingkat proteksi efektif. Contoh, suatu negara barangkali mengimpor wol bebas pajak, tetapi mengenakan tarif impor pakaian untuk mendorong produksi pakaian dalam negeri dan pengerjaan di dalam negeri. Tingkat proteksi efektif dapat dihitung pada nilai tambah dalam negeri atau pemrosesan yang terjadi pada suatu negara, melebihi tingkatan tarif nominalnya yang dihitung pada nilai barang jadi. Nilai tambah dalam negeri atau domestic value added sama dengan harga barang jadi dikurangi biaya bahan baku impor yang digunakan pada produksi komoditas. Ketika tingkatan tarif nominal penting bagi konsumen, karena menunjukkan seberapa besar harga barang jadi meningkat sebagai akibat adanya tarif. Tingkatan tarif efektif penting pula bagi produsen, karena menunjukkan seberapa besar proteksi benar-benar diberikan pada pemrosesan komoditas persaingan impor di dalam negeri. Dalam tingkatan proteksi efektif bisa dihitung melalui rumus G T min AI kali TI per 1 min AI. G sendiri merupakan tingkatan proteksi efektif bagi produsen barang jadi. T merupakan tingkatan tarif nominal bagi konsumen barang jadi. AI rasional dari biaya bahan baku impor dengan harga barang jadi saat tidak adanya tarif. TI tingkatan tarif nominal pada bahan baku impor. B. Perumusan dan penilaian teori proteksi efektif. Dapat disimpulkan tentang hubungan antara tingkatan proteksi efektif dan tingkatan tarif nominal pada barang jadi, bahwa 1. Jika AI sama dengan 0, G sama dengan T. 2. Untuk nilai AI dan T tertentu, semakin besar nilai G, semakin besar nilai T. 3. Untuk nilai T dan TI tertentu, semakin besar nilai G, semakin besar nilai AI. 4. Nilai G bisa melebihi, sama dengan, atau lebih kecil dari T, sebagaimana TI bisa lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar dari T. 5. Ketika AI dan TI melebihi dari T, tingkatan proteksi efektif bernilai negatif. Dari studi kasus ini, gambar di samping menunjukkan bahwa negara industri mengenakan rata-rata tarif impor sekitar 2,1% pada bahan baku, 5,3% pada semi manufaktur, dan 9,1% pada produk jadi, sebelum penyelesaian putaran Uruguay pada tahun 1993. Meskipun tingkatan tarif impor rata-rata pada seluruh tahapan pemrosesan berlangsung selama dekade lalu sebagai akibat dari penerapan putaran Uruguay. Gambar di samping menunjukkan bahwa struktur tarif mengalir ke bawah atau peningkatan tarif dengan tahap pemrosesan masih ada. Jadi, tingkatan proteksi efektif melebihi tingkatan tarif nominalnya dengan persentase yang lebih besar. Lebih besar pula derajat pemrosesan dalam negerinya. Analisis ekuilibrium umum tarif di negara kecil. Apabila harga komoditas impor meningkat sebesar jumlah tarif tersebut bagi tiap produsen dan konsumen di negara kecil, harganya tetap konstan bagi negara kecil secara keseluruhan karena negara itu sendiri memungut tarif. Sebagai contoh, jika harga internasional komoditas impor X sebesar $1 tiap satuan dan negara itu menegakkan 100% tarif ad valorem pada komoditas impor X.
Produsen dalam negeri dapat bersaing dengan impor selama mereka dapat memproduksi dan menjual komoditas X pada harga yang tidak lebih tinggi dari $2. Konsumen harus membayar $2 tiap satuan komoditas X, yang entah itu diimpor atau diproduksi di dalam negeri. Kita mengonsumsikan sejauh ini bahwa komoditas impor adalah komoditas yang diproduksi di dalam negeri sama. Akan tetapi, karena negara itu sendiri memungut tarif $1 untuk setiap satuan komoditas X yang diimpor, harga komoditas X tetaplah $1 jika diperhatikan secara keseluruhan. Menurut teori Stolper-Samuelson, teori Stolper-Samuelson merumuskan bahwa kenaikan harga tarif suatu komoditas sebagai contoh akibat adanya suatu tarif, menaikkan laba atau keuntungan dari faktor yang digunakan secara terus-menerus dalam memproduksi komoditas. Oleh karena itu, keuntungan nyata bagi kelangkaan faktor produksi, negara akan meningkat bersama pembebanan suatu tarif. Sebagai contoh, ketika negara negara padat K menegakkan tarif impor komoditas X, komoditas padat L, PY per P meningkat bagi produsen dan konsumen dalam negeri. Begitu juga upah real tenaga kerja faktor di negara 2. Studi kasus pengaruh equilibrium umum tarif di negara kecil. Pada P per P sama dengan 1 di pasar dunia. Negara kecil memproduksi di titik B dan mengonsumsi di titik E, seperti pada sisi kanan gambar 3.4. Dengan adanya tarif ad valorem 100% pada komoditas impor X, P per P sama dengan 2 untuk seorang di negara tersebut. Untuk terjadi di titik F dan ekspor negara 30Y, FG untuk 30X, yang mana 15X HH dipungut oleh pemerintah sebagai tarif karena kita berasumsi bahwa pemerintah menyalurkan kembali penerimaan tarifnya secara utuh bagi rakyatnya. Konsumsi dengan tarif terjadi pada kurva different 1L di titik H, di mana kedua garis putus-putus berpotongan. Jadi konsumsi perdagangan bebas beserta kesejahteraannya. Titik E lebih besar dari konsumsi dan kesejahteraan dengan adanya tarif titik H. Analisis equilibrium umum tarif di negara besar. Efek produksi, efek konsumsi, dan ketentuan perdagangan karena tarif dapat dijelaskan melalui gambar 15.4. Jika tarif menyebabkan penurunan harga baja komoditas impor relatif terhadap harga komoditas ekspor, garis rasio pertukaran internasional bergeser ke P2B yang lebih curam daripada garis rasio pertukaran P0 atau P1B. Dalam hal ini, keseimbangan produksi terjadi pada B dan keseimbangan konsumsi terjadi pada R3, di mana P2B menjadi bersinggungan dengan kurva indiferen komunitas C3 yang lebih tinggi. Negara besar yang memberlakukan tarif besar mengimpor baja dengan kuantitas R3D dan mengekspor kuantitas kain BD. Rasio impor dan ekspor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ketentuan perdagangan menjadi keuntungan bagi negara yang mengenakan tarif A. Tarif optimal.
Tarif optimal merupakan tingkatan tarif yang memaksimalkan manfaat bersih dari adanya perbaikan neraca perdagangan negara terhadap pengaruh negatif dari adanya penurunan volume perdagangan. Neraca perdagangan antara negara dengan tarif optimal bertolak belakang dengan neraca perdagangan negara dengan tarif membaik. Dalam kasus negara A, menaikkan tarif lebih jauh, kurva penawarannya bergeser ke kiri ke A3, meningkatkan kurva penawaran negara B sebagai OB pertukaran terjadi sekarang di P3. Poin ini menunjukkan bahwa hal perdagangan meningkat lebih lanjut, tetapi titik ini terletak pada kurva ketidakpedulian perdagangan T2 yang lebih rendah. Meskipun persyaratan perdagangan dalam situasi ini membaik, namun akan memperburuk sehubungan dengan tingkat kesejahteraan. Dalam situasi seperti itu adalah tempat tepat bagi negara asal untuk mengurangi tarif dan kembali ke titik P2 di mana kesejahteraan maksimal. Dengan demikian, P2 adalah titik tarif optimal yang sesuai dengan memaksimalisasi kesejahteraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.